الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat Masjid Asy-Syukur rahimakumullah. Pujian rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga saat ini. Begitu banyak nikmatnya hingga tak terhitung. Lantas nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Salam semoga selalu tercurah dan sepantasnya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari Jumat ke Jumat, khotib berwasiat pun Jumat kali ini khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hari demi hari berganti tak terasa. Kita sudah berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Allah panjangkan umur kita. Allah beri nikmat sehat, bisa beribadah, bisa mengingatnya sampai detik ini. Allah panjangkan umur kita untuk senantiasa bisa terus memperbaiki diri, terus berbuat baik dalam rangka bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dengan membawa bekal yang cukup. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Tentunya di tahun baru Islam yang baru ini masuk ke pertengahan bulannya. Mari sama-sama coba kita renungkan kembali bahwasanya salah satu hikmah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah dimulai dengan 1 Muharram dengan semangat hijrah Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Yathrib atau Madinah saat itu yang diperingati setiap tahun dan semangatnya terus dibawa hingga saat ini. Semangat perbaikan, semangat menjadi lebih baik dan terus baik sampai Allah memanggil kita. Ini selaras sesuai dengan semangat istiqomah dalam kebaikan. Izinkan Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan sebuah hadis yang singkat, padat, jelas dan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-12. An Abi Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan, dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Rasulullah SAW menjawab bersabda,
Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hadis ini termasuk Jawamiul Kalim, hadis yang ringkas, padat, tapi penuh makna. Para ulama menjelaskan ada beberapa hikmah dari hadis ini, yaitu tentang bagaimana sahabat Nabi ini Abu Amr bertanya kepada Nabi tentang Islam, perkataan dalam Islam, qaulan fil Islam, yang beliau tidak bertanya selain kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan tentang perkara agama, perkara syariat yang ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Paling tidak ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari hadis tentang istiqomah ini. Yang pertama adalah makna istiqomah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Pesan kepada Abu Amr adalah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Makna istiqomah menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah bahwasanya istiqomah adalah beriman kepada Allah, teguh dalam keyakinan dan tidak menyekutukannya. Sementara Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya istiqomah adalah mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian berpegang teguh hingga mati. Buya Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa istiqomah adalah tegak lurus, yaitu teguh pendirian, tidak menyeleweng ke kanan maupun ke kiri ataupun ke belakang. Ibnu Rajab menjelaskan arti istiqomah bahwasanya menempuh jalan yang lurus, agama yang benar dan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Istiqomah dalam hal ini juga menetapi iman. Ini juga selaras dengan hadis Nabi yang lain, pun termaktub dalam hadis Arba'in nomor 2. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, bahwasanya sesungguhnya istiqomah itu sungguh amat berat, amat berat. Oleh karenanya dalam riwayat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa rambutmu tiba-tiba berubah?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Sayyibatni hurun wa akhwatuha." Sesungguhnya rambutku berubah karena surat Hud dan kawan-kawan. Dalam tafsir Fizr Al-Quran, saya tutup menjelaskan surat Hud yang dimaksud yang membuat Nabi Muhammad SAW tumbuh ubannya atau muncul ubannya ada surat Hud ayat 112, yaitu yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomahlah kamu, wahai Muhammad, pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Istiqomah begitu berat sehingga Nabi muncul atau tumbuh ubannya. Dalam riwayat yang lain sampai disebutkan, "Fastaqimu wa lam tuhsu." Istiqomahlah kalian dan sesungguhnya hampir-hampir kalian tidak mampu. Walaupun hadisnya demikian, tapi sesungguhnya istiqomah diperintahkan kepada kita semuanya, tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan karena begitu besarnya, beratnya
istiqomah dalam kebaikan, menetapi iman, menetapi kebaikan, maka kesimpulan atau pelajaran dari hadis ini yang ketiga adalah istiqomah ganjarannya surga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzan, dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah atas jannah yang telah dijanjikan Allah kepada. Surat Fussilat ayat ke-30. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwasanya keutamaan dari ayat ini untuk orang-orang yang istiqomah adalah bahwasanya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang istiqomah dan teguh dalam pendiriannya, maka nanti saat sakaratul maut Allah akan meneguhkan keimanannya, mati dalam husnul khotimah. Sementara dalam pendapat atau riwayat yang lain menyatakan bahwasanya ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah, beriman kemudian beristiqomah, yaitu mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberanian dan optimisme. Karena tadi dimulai innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih. Yang pertama, mendapat ganjaran keberanian. Bagaimana orang-orang yang istiqomah menjadi pribadi yang berani, tidak takut. Wala tahzan, tidak sedih. Yaitu orang-orang yang optimis dengan masa depan, tidak takut, tidak punya penyakit mental dan sebagainya. Bagaimana kita dapati orang-orang yang istiqomah dari generasi sahabat